Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan hari ini. Untuk mata kuliah videografi 1 akan dilangsungkan presentasi dari teknik pengambilan shoot kamera. Jadi nanti untuk teman-teman mahasiswa untuk menjelaskan bagaimana cara untuk pengambilan gambar. Jadi yang perlu diperhatikan teknik pengambilan gambarnya, terus bagaimana cara untuk gerakan kamera sesuai dengan tema kita di rumah saja ya. Jadi silahkan nanti teman grafis pagi untuk memaparkan, untuk mempresentasikan tentang tugas dari videografi 1 ya, tentang pergerakan kamera. Oke, jadi dari pengambilan, terus dari cara pergerakan kamera, jadi bisa dijelaskan dengan pengambilan secara sederhana. Dan teman-teman boleh menggunakan kamera DSLR ataupun kamera yang pada di handphonenya masing-masing ya, yang bisa kita gunakan sebagai teknik pengambilan. Yang perlu digunakan atau perlu diambil ya, jadi nanti terutama adalah dari segi pengambilan dasar, dari segi pengambilan secara scene ya, cerita, dari segi pengambilan atau mengambil beberapa angle. Oke. Baik, akan kita lihat beberapa presentasi dari teman kita yang sudah membuat atau menyelesaikan tugas dari fotografi 1. Baik, akan kita lihat dari video yang dihasilkan dari mahasiswa grafis kelas pagi. Selamat untuk menyaksikan. Silahkan videonya. Halo, perkenalkan nama saya Adinia Zulfa Safira. Saya dari jurusan Desain Grafis, mahasiswi Stekom Lari. Hari ini aku akan membagikan kegiatan selama di rumah aja. Long shot adalah pengambilan gambar dari jarak yang jauh hingga dapat menampilkan 2-3 orang dengan menampilkan seluruh badan dan area background yang sempit. Sedangkan low angle adalah letak kamera berada di bawah objek. Pada teknik frog A, view kamera berada di bawah hampir bersejajar dengan tanah dan tidak diarahkan ke atas, tetapi mendatar dan dilakukan sambil tiarap atau jongkok.
Angle adalah sudut pengambilan gambar tepat di atas objek sehingga tampak terekspos dari bagian atas. Medium shot adalah pengambilan gambar dari pinggang sampai atas kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dari kelas Desain Grafis Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pergerakan kamera video, mata kuliah Videografi 1. Dalam dunia videografi, sangat penting sekali untuk mengetahui pengetahuan ini, untuk membuat komposisi dan untuk komunikasi. Komunikasi ini adalah bahasa internasional antara sutradara, DOP, produser artistik, dan aspek-aspek lainnya yang melibatkan dalam memproduksi film. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tipe shoot dan kamera angel. Yang pertama yaitu establishing shoot. Biasanya menunjukkan lokasi yang ada hubungannya dengan objek. Bisa juga untuk memperlihatkan waktu atau suasana pada hari itu. Long shoot. Objek sudah terlihat jelas, tetapi masih memperlihatkan hubungannya dengan lingkungannya. Tipe shot ini kadang juga mengambil pergerakan objek. Full shoot. Objek terlihat dengan jelas dari kaki hingga kepala. Medium long shoot. Objek terlihat dari kepala hingga dengkul. Medium shoot. Tipe shot ini adalah menampilkan batas pinggang dengan kepala. Medium close up merupakan tipe shoot dengan ukuran sebatas dada hingga kepala. Close up. Tipe shot ini biasanya untuk memperlihatkan ekspresi objek dengan sebatas dengkul dan memberikan headroom atau space untuk kepala. Headshot. Sudut pengambilan gambar dari kepala hingga sebatas dagu. Extreme close up. Tipe shot ini biasanya untuk penekanan detail objek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kamera angel atau sudut pandang pengambilan gambar. Yang pertama yaitu A-level atau normal angel. Teknik pengambilan gambar dengan memposisikan kamera sejajar dengan ketinggian objek, bisa sedada atau sepenglihatan objek. Umumnya posisi netral untuk penonton melihat objek. Yang kedua yaitu high angle, sudut pengambilan gambar yang menempatkan kamera lebih tinggi dari objek. Yang ketiga yaitu bird eye level, sudut pandang burung dari atas. Umumnya digunakan untuk drone shoot dan crane shoot. Yang selanjutnya yaitu low angle, menempatkan kamera lebih rendah dibanding objek untuk memberikan efek tampak kuat dan lebih berwibawa. Dot angle atau tilt, pengambilan gambar miring tidak level dengan garis horizontal. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama aku Fajar Mahmudin. Kali ini aku mau bikin tugas nih buat vlog tentang teknik pengambilan gambar atau video. Tapi karena lagi lockdown di mana-mana kita nggak boleh keluar ya, kita cari ilustrasinya di dekat rumah aja. Nanti sambil jalan, sambil aku jelasin tentang nama-nama angle kamera sampai ke tujuan-tujuan angle kamera tersebut ya guys ya. Oke, langsung aja kita cari kayak gimana ilustrasinya. Yuk. Oke, kita mulai dari yang paling tinggi. Bird eye atau mata burung merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil dari hampir atau malah di atas objek yang kita foto. Biasanya untuk mengambil sudut ini bisa menggunakan drone. Posisi kamera akan selalu melihat ke bawah. Posisi ini sering digunakan untuk mengambil gambar suasana. Yang kedua adalah high angle, merupakan sudut pandang tinggi yang diambil dari atas objek namun tidak se ekstrim bird eye, sehingga muka objek masih bisa terlihat oleh kamera. Posisi kamera high angle akan selalu miring ke bawah. Yang ketiga adalah eye level, dibuat sejajar dengan mata atau objek yang dibidik. Posisi ini merupakan angle paling netral dari sudut pandang yang paling jujur dan apa adanya, tidak miring ke bawah dan tidak miring ke atas. Turun lagi ada yang namanya low angle atau sudut pandang rendah. Posisi kamera akan selalu miring ke atas, namun muka dari objek masih bisa terlihat. Posisi ini sering digunakan dalam film superhero. Yang terakhir adalah frog eye, biasa disebut dengan pandang mata katak. Frog eye diambil dari sudut paling bawah bahkan menyentuh lantai atau dasar, memperlihatkan satu sudut bawah objek seperti kaki atau roda. Setelah kita bikin angle kamera, kita bakal bahas juga tentang shoot atau bidang pandang pada kamera ya. Nanti itu ada extreme long shot, ada medium shot, ada yang namanya close up shot ya. Nah nanti kita bakal bikin ilustrasinya satu persatu ya. Oke, kita bakalan langsung buat aja. Yuk. Yang pertama adalah bidang pandang extreme long shot. Pada bidang pandang ini, gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, sehingga gambar memiliki panjang luas dan berdimensi lebar. Dalam bidang pandang ini diperlukan area yang sangat luas, sehingga memberi gambaran tentang kondisi lingkungan sekitar objek. Bidang pandang ini biasanya digunakan untuk landscape fotografi seperti foto pemandangan, pegunungan, perkotaan, dan juga pedesaan. Selanjutnya adalah bidang pandang very long shot. Teknik ini hampir sama dengan bidang pandang extreme long shot, akan tetapi ukuran subjek kira-kira 1/3 dari ketinggian frame. Dengan kata lain, ukuran subjek 2 kali lebih besar dari bidang pandang extreme long shot, dan jarak pandang yang sedikit lebih sempit dibandingkan bidang pandang extreme long shot. Dalam bidang pandang ini, jenis kelamin subjek mulai dikenali. Yang ketiga adalah long shot. Pada bidang gambar ini, subjek hampir memenuhi frame dari kaki sampai atas kepala. Aktivitas dari subjek mulai terlihat walaupun ekspresi dari subjek tidak terlihat jelas. Yang keempat, medium long shot. Pada shot ini diperlihatkan objek manusia dari atas lutut sampai atas kepala, memiliki tujuan untuk memperlihatkan secara jelas aktivitas yang dilakukan oleh objek. Lanjut ke nomor 5, ada mid shot. Lebih dekat dibanding medium long shot. Objek ditampilkan dari atas pinggang sampai atas kepala, sehingga objek lebih terlihat besar daripada bidang pandang lainnya. Dalam shot ini, latar belakang masih terlihat dominan daripada objek. Dalam bidang pandang ini, ekspresi dari objek mulai terlihat. Yang keenam adalah medium close up. Di sini, objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. Bidang pandang ini sering digunakan pada adegan yang membutuhkan kejelasan pada mimik dan ekspresi,
tanpa menghilangkan informasi tentang aktivitas yang dilakukan objek. Yang ketujuh ada close up, menampilkan seluruh wajah dari objek. Foto diambil dari bahu sampai atas kepala. Wajah objek menjadi pusat perhatian dan latar belakang terlihat minim. Bidang pandang ini bertujuan untuk memperlihatkan ekspresi dari objek. Yang kedelapan, big close up. Pada big close up, objek mengisi seluruh frame dan terlihat jelas detail dari objek. Hampir sama dengan close up, big close up menampilkan seluruh wajah. Hanya perbedaannya terletak pada ketegasan ekspresi yang menonjolkan dari sang objek. Nah, yang terakhir adalah extreme close up. Extreme close up adalah shot yang menampilkan bagian tertentu pada tubuh manusia. Tujuan dari shot ini memperlihatkan detail pada suatu objek tubuh manusia seperti mata, bibir, hidung, dan yang lainnya. Nah oke, jadi seperti itu ya ilustrasinya seperti apa tentang angle kamera dan juga shoot pada pengambilan gambar. Mungkin cukup sampai di sini aja. Bye bye. Ya, baik. Itu tadi dari beberapa pemaparan dari teman-teman kita mahasiswa yang sudah memberikan kesempatan untuk membuat video dalam beberapa pengambilan yang kurang lebihnya adalah berbasis vlog ya. Dan memang sebenarnya sudah cukup baik ya. Sudah cukup untuk memenuhi syarat, tapi kiranya harus dipertahankan lagi, yaitu dari segi cut-nya atau pergantian dari kamera ya ini. Jadi memang antara pergerakan kamera itu, antara kestabilan itu ada yang perlu dipertahankan. Ya, kita sekedar memberikan review saja yang sudah mengumpulkan. Yang pertama dari hasil yang sudah disampaikan dari teman kita mahasiswa Adenia sudah cukup baik ya. Hanya saja yang perlu dipertahankan adalah dari segi pergerakan atau dari segi penggunaan atau cara untuk mengambil. Yang penting untuk gerakan kestabilan perlu dijaga, terus waktu untuk mengambil gambar ya itu harus kita tentukan dulu, survei dulu ya, kurang lebihnya karena apa? Suatu gambar atau kurangnya cahaya itu menjadi suatu hasil yang kurang bisa untuk memberikan dari gambar ya. Jadi antara pencahayaan yang memang itu kurang, itu membuat gambar masih keadaan under atau kurang cahaya. Jadi itu harus kita pertahankan gitu. Jadi kita memang dari segi pengambilan pun ya harus bisa kita pertahankan. Memang untuk pergerakan kamera itu lebih ke dalam stabilannya. Selanjutnya kalau kita mau mengambil gambar dari settingan lokasi, set lokasi, ya mungkin contoh aja kalau kita bahas tadi waktu di ruangan ya, memang di kamar ya, kita boleh mengambil dari low angle ya, misal dari sedikit kita bawah, nanti kita shoot low angle, tapi medium shoot dimanfaatkan ya. Jadi itu pergerakannya.
Jadi antara low angle dan craft kamera atau craft atau gaya kepiting ya ke kanan, track right dan track left itu dimanfaatkan. Jadi mungkin waktu selesai menata kamar ya, itu kita gunakan pergerakan track ya. Jadi melihat hasilnya, oh ini hasilnya sudah rapi, kita track, gitu ya. Nah, itu sekedar saran aja ya. Nanti untuk kalau sudah membuat ke dalam film pendek itu harus diperkuat ke sana. Jadi ada hasilnya kira-kiranya. Terus waktu kita tadi ada membaca ya, itu kita munculkan ekstrim close up wajah kita atau lebih diperkuat ini ya, di kan tadi mata ya, kalau bisa ya mata saya kita close up langsung gitu ya. Jadi sama di big close up di tulisannya langsung, di zoom langsung gitu ya. Itu kurang lebihnya untuk reviewnya ya. Terima kasih untuk sudah menyelesaikan tugas fotografi tentang pergerakan kamera. Untuk Andi Saputra sudah cukup menarik, kayaknya sudah mahir di bidang pergerakan kamera, sudah mengetahui teknik-tekniknya. Memang yang perlu diperkuat lagi adalah teknik dari pergerakan. Dari pergerakan sendiri memang sama teknik menggunakan manual fokus ya. Ini harus kita pertahankan antara foreground dan background ya. Itu sudah berani menggunakan teknik manual fokus ya. Pergerakan kamera memang kita kalau kesulitannya boleh menggunakan tripod ya. Misal dari gerakan kamera untuk pengambilan waktu anak kecil menggunakan sepeda ya, itu kita bisa selingi dengan frog eye ya, jadi bisa dengan gaya kata atau mata kata ya, dari bawah itu bisa juga. Sama waktu dia mengendarai itu bisa kita tambahi follow kamera, jadi mengikuti gerakan kamera ya. Itu sekedar untuk tambahan. Kenapa? Biar kita bisa mengetahui gerakan dari anak kecil itu ngapain ya kan. Mengendarai sepeda oke, kita bisa cari suatu menambah dari biar ada cerita yang lebih dari pergerakan kamera ya, gitu lebihnya. Tapi saya rasa sudah cukup baik ya. Yang penting ditingkatkan dari teknik pengambilan. Kalau kita mungkin fokus ke dalam stabilan kamera yang tadi, untuk latihan lebih ke dalam manual fokus ya. Misal nanti pergantian antara background dan foreground, atau kita pergantian dari depan dan belakang untuk fokusnya ya. Jadi itu kurang lebihnya untuk saudara Andi Saputra ya. Terus untuk yang bisa disampaikan teman kita lagi, Fahrizal, sebenarnya sudah cukup menarik untuk pengambilannya. Memang harus diperhatikan pergerakan kamera, karena kestabilan kamera sendiri itu adalah hal yang paling penting. Misal kamera kita sudah goyang, dianggap itu sudah gempa, kamera itu sudah tidak layak lagi gitu ya. Jadi yang paling penting di sana. Kebanyakan teman kita Farizal adalah kebanyakan high angle ya, kebanyakan untuk pengambilan gambarnya ya, lebih menyenangi dari kebukit dari atas ya, kalau itu ya. Terus dari segi pengambilan sudah cukup menarik, sudah berani menggunakan frog eye untuk mata kata, dan diperkuat lagi mungkin dari segi istilahnya pergerakan ya, pergerakan kamera
mungkin kita masukkan tambahi folio kamera ya, atau kita menggunakan track it dan track down, itu nanti ya. Misal tadi ada si pemain sepak bola ya kan, baru menendang, itu sudah bagus sekali. Tapi kalau kita menggunakan track it, track down, nanti akan kelihatan. Mungkin waktu dia menendang kamera, kita kasih track ya, track dulu, ya, langsung bisa dari atas bawah ya kan. Jadi melihat siapa itu sebenarnya pemainnya, habis itu cut ke wajah, itu berarti ada continuity dari kamera, atau kalau kita gambarkan garis imajiner suatu video nyambung ya kan. Jadi gitu. Jadi misal kita menceritakan sesuatu itu nyambung. Baik. Ya, jadi itu kurang lebihnya untuk pemaparan teman-teman kita yang sudah menghasilkan suatu video. Kurang lebihnya memang sebenarnya sudah cukup baik, tapi tetap perlu belajar lagi dan untuk meningkatkan hasil lagi agar hasilnya lebih maksimal ya kan. Jadi teman-teman bisa untuk menyelesaikan dengan sempurna untuk hasilnya. Baik, itu mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Semoga kita diberi kelancaran dan semangat untuk belajar di rumah. Untuk menyelesaikan apapun itu, tetap kita harus berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya, jangan kita berhenti, yang penting kita aktif untuk belajar menyelesaikan apapun, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita butuh latihan tetap berjalan ya, gitu. Karena selanjutnya nanti teman-teman harus bisa menyelesaikan tentang video yang bertema film pendek ya, untuk kedepannya ke sana. Kenapa? Karena yang harus kita selesaikan nanti adalah membuat naskah. Jadi minggu ini teman-teman mahasiswa mohon untuk mempersiapkan naskah atau topik yang sangat disiapkan untuk pembuatan film ya. Jadi sesuaikan dengan topiknya itu. Yang nanti harus disiapkan adalah tentang judulnya apa, terus habis itu judul outline masuk, langsung habis itu kita menceritakan sinopsisnya. Sinopsis oke, kita nanti menghasilkan tentang kajian tentang treatment atau beberapa scene penjelasan tentang adegan. Nah, setelah itu boleh ke skenario, langsung kita ke dalam pembuatan storyboardnya ya, gitu kan lebihnya. Ya, jadi itu dulu untuk hari ini. Jadi yang belum segera untuk menyusun ya, dia masih ada yang belum selesai di dalam videografi ini untuk pemaparan tentang pergerakan kamera, bagaimana nanti bisa kita menghasilkan dengan baik untuk hasilnya. Ya, gitu kurang lebihnya hari ini. Jadi tolong untuk semangat untuk menyelesaikan, karena kita bekal kita di kita sendiri untuk menyelesaikan, untuk tanggung jawab kita sendiri. Ya, baik itu dulu mungkin hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan selalu untuk belajar ya, karena kita di rumah, dan selalu kita berdoa agar kita dijauhkan dari bahaya. Oke, jadi itu teman-teman mahasiswa ya untuk hari ini. Sebelumnya terima kasih yang sudah gabung di dalam kuliah online hari ini. Yang lain yang belum menyelesaikan, segera aja saya tunggu minggu ini. Baik, itu dulu hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.